Haleluya, puji Tuhan. Kita bertemu lagi saudaraku dalam merenungkan firman Tuhan untuk hari ini. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena kasih kemurahan Bapa di sorga untuk Anda dan saya. Kita masih hidup dan dapat bernapas sampai saat hari ini. Inilah kemurahan Tuhan yang sangat nyata, yang dapat kita saksikan secara pribadi. Kita nyatakan di sekeliling kita bahwa begitu besar kasih Tuhan untuk Anda dan saya. Nah, pada pagi hari ini saya mau refresh balik apa yang telah saya sampaikan beberapa kali dalam renungan firman Tuhan, dan juga sama seperti apa yang saya telah sampaikan pada minggu lepas tentang visi yang Tuhan mau kita melihat. Haleluya. Malah saya berdoa supaya kita memiliki hason, itu visi dari Tuhan sendiri, bukan satu gambaran maya, imajinasi manusia semata-mata, tapi yang Tuhan nyatakan sebagai satu revelation, pewahyuan untuk Anda dan saya, bagaimana kita dapat melihat dan begitu yakin pasti meletakkan segala hidup kita, baik masa sekarang dan masa depan kita, ke dalam tangan Tuhan yang penuh jaminan yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya, bahwa Dia menyertai kita dan kita beroleh bukan hanya keselamatan di dalam dunia sekarang ini, tapi keselamatan dunia yang akan datang. Tapi ada orang mengatakan begini, bukan hanya kita dapat mengalami keselamatan, hidup kekal bersama dengan Tuhan di sorga, tetapi juga kita mengalami keselamatan, salvation, kemenangan pada dunia sekarang ini. Pada sorga, saya percaya mau menyatakan isi hatinya kepada Anda dan saya pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu yang akan membebaskan Anda dan saya. Perubahan itu berlaku dalam cara pandang kita. Kalau berbicara tentang cara pandang, itu adalah visi. Jadi Tuhan mau memperbaharui minda Anda dan saya. Dan itu adalah pertobatan yang sebenarnya, yaitu perubahan cara pikir Anda dan saya. Dan itu perubahan itu, yaitu perkataan dalam bahasa Greek itu metanoia, itu memperbaharui pikiran kita dengan pikiran yang baru dalam pada Kristus Yesus. Dan itulah pertobatan yang sebenarnya. Nah, sebelum kita mulai, saya mau kita bersama-sama berdoa. Dan saya percaya dengan kuasa kasih Tuhan, Roh Kudus Tuhan, hikmat Tuhan, Anda dan saya dapat melihat dan menerima pewahyuan ini untuk hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Kepada Saudara, terima kasih Tuhan karena Engkau menyertai kami. Kasih-Mu ada di dalam diri kami, yaitu Kristus Yesus. Penyertaan Roh Kudus yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kami, sentiasa bersama dengan kami. Dan bila Tuhan bersama dengan kami, kami miliki segala-galanya. Kami miliki kemenangan, penghiburan, damai sejahtera. Malah pada saat ini kami memiliki hikmat untuk menanggapi, melihat kebenaran firman Tuhan yang membebaskan kami. Terima kasih pada sorga, Kau berbicara di tengah-tengah kami. Nyatakan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kemarin kita lihat dalam Galatia pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan keempat. Ini adalah ucapan salam Paulus kepada jemaat di Galatia. Dan kita tahu bahwa jemaat di Galatia mengalami satu peristiwa yang sangat-sangat sehingga timbul sense of urgency, keperluan bagi Paulus untuk mau menegur jemaat di Galatia, yaitu jemaat yang mengalami satu situasi kekeliruan sehingga mereka tidak dapat melihat dengan benar Injil atau berita gembira yang sebenar. Dan Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Galatia supaya mereka diubah perspektif mereka atau cara pikir mereka, visi mereka, cara pandang mereka, dan melihat bahwa hanya ada satu Injil, dan Injil itu yang diberitakan oleh Paulus. Mari kita lihat itu dalam Galatia pasal pertama ayat 3 dan 4. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Nah, yang saya mau highlight dan saya mau bawa pada jemaat Tuhan untuk melihat pada pagi hari ini adalah perkataan yang digunakan oleh Paulus. Dia katakan bahwa untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Dia katakan itu merujuk kepada situasi zaman yang dialami oleh Paulus pada zaman awal gereja. Dia katakan membebaskan mereka, melepaskan mereka
dari dunia yang jahat sekarang ini. Nah, ini satu yang sangat luar biasa, karena selalunya orang mengatakan bahwa keselamatan ini hanyalah berbicara tentang pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali kita diselamatkan dari dunia ini dan kita akan masuk dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan. Ataupun orang mengatakan bahwa bila saya meninggal, saya bertemu dengan Yesus, saya diselamatkan. Tapi sementara saya masih hidup, saya akan mengalami semua isu, problem, masalah dan sebagainya, ataupun tekanan, segala sesuatu yang kejahatan yang dialami oleh dunia ini, yang sedang dialami oleh dunia sekarang ini. Saudaraku, saya ingin menegaskan ini adalah satu pewahyuan untuk Anda dan saya. Saya percaya bahwa Tuhan mau menyatakan pada Anda dan saya pada pagi hari ini bahwa Tuhan mau selamatkan Anda dan saya, semua orang-orang percaya. Tuhan mau kita melihat dengan iman bahwa seperti walaupun dunia ini seperti kita menjadi sama seperti mereka, mengalami sama seperti apa yang mereka alami, Tuhan mau perkataan ini yang digunakan oleh Paulus, dia katakan melepaskan Anda dan saya. Saudaraku, saya memberitahu pada Anda dan saya, mengingatkan kepada kita bahwa dunia yang kita sedang hidupi, dunia yang sedang kita lalui dalam kehidupan kita sehari-hari adalah dunia yang jatuh, a fallen earth. Ini sudah berlaku sejak zaman ketika penciptaan mula berlaku, yaitu di awal ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Apa yang berlaku ialah dunia jatuh dalam kutuk dosa. Segala sesuatu menjadi perkataan yang digunakan oleh Paulus ialah menjadi jahat. Apa yang sangat menyedihkan sekarang adalah contoh yang sangat-sangat nampak. Selepas pertukaran pucuk pimpinan di negara Israel daripada Benjamin Netanyahu kepada presiden yang baru sekarang ini, yaitu kalau tidak salah Presiden Bennett. Apa yang berlaku ialah begitu pertukaran presiden, satu yang sangat jelas ialah orang-orang Israel, kerajaan Israel membenarkan bendera pelangi itu dikebarkan. Mungkin Anda dan saya, ada yang antara kamu kita yang tidak mengetahui tentang apakah signifikan bendera pelangi ini. Malah dinaikkan selari dengan bendera negara Israel sendiri, dan diarahkan semua embassy ataupun semua kedutaan Israel di mana-mana di dunia ini mengibarkan bendera tersebut. Itu adalah bendera, kalau tidak salah, LBGT, yaitu lesbian, bisexual, gay dan transgender. Itu LBGT, itu yang berbicara tentang, saya sering kasihkan, yaitu kembali kepada zaman Sodom dan Gomora, yaitu satu activity ataupun satu pemahaman tentang hubungan manusia yang tidak mengikut tabi'i ataupun yang tidak normal, di mana laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, kemudian ada perempuan yang bertukar jadi laki, laki bertukar jadi perempuan. Dan yang terkini sekali ialah mereka sekarang ini mau menetapkan, dalam proses menetapkan, supaya setiap paspor warga negara Amerika itu ditambah dengan satu lagi jenis kelamin atau jenis jantina. Misalnya pada laki, perempuan, dia akan tambah satu lagi, yaitu mungkin lain-lain, saya tidak tahu. Saudaraku, dunia yang kita hidupi sekarang sangat jahat. Itu berbicara sedikit ataupun hanya sebagian kecil aspek yang berupa kejahatan yang berlaku dalam dunia sekarang ini. Tetapi Tuhan mau menyelamatkan kita. Perkataan yang digunakan oleh Paulus yang melepaskan kita daripada dunia jahat sekarang ini. Maksudnya, kalau kita mengatakan tentang kita dilepaskan atau diselamatkan atau dibezahkan, perkataan bezahkan ini dalam bahasa Greek itu menunjuk pada perkataan kudus. Kita dikuduskan. Itu berbicara tentang kita orang-orang percaya berbeza dengan orang-orang yang dalam dunia sekarang ini. Kita dibezahkan, dikhususkan, sehingga satu yang sangat jelas ialah manusia di luar sana akan melihat kita berbeza. Nah, sepertinya begitulah situasinya orang-orang Kristen. Nah, saya mau membawa kita untuk melihat apa yang dikatakan oleh Paulus. Nah, dalam ayat yang berikutnya, dia merasa
dia meluahkan perasaan yang kesedihan oleh Paulus. Malah saya katakan bukan kesedihan tapi marah. Paulus marah. Kan Tuhan mau melepaskan mereka. Tuhan mau membezakan mereka daripada dunia yang ada dalam sekarang ini. Ini berbicara tentang membawa mereka keluar dan membawa mereka ke surga. Seperti yang kita telah bicarakan sebelumnya tentang pengangkatan. Tidak, itu berlaku pada akhir zaman. Ini pada zaman Paulus, pada zaman awal gereja. Tuhan mau melepaskan mereka. Tapi isu yang dialami oleh orang-orang di Galatia ialah apabila mereka meletakkan kepercayaan mereka pada satu pemberitaan Injil lain. Nah, saya mau bahas ini. Kita mau bahas pada renungan firman Tuhan pada pagi hari ini supaya Anda dan saya dapat melihat fokus kasih karunia, fokus kepada Injil yang sebenar yang Tuhan beritakan dan berikan pada Anda dan saya. Haleluya. Dalam Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 9, Paulus mengatakan begini, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain." Tidak ada satu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacau kamu dan yang bermaksud untuk memutar balik Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah ia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang aku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Paulus sangat serius dalam hal ini, sehingga dia mengulangi perkataan terkutuk itu 2 kali. Perkataan yang sangat-sangat keras. Saya melihat ini, ataupun saya percaya ini yang Tuhan mau ungkapkan pada Anda saya adalah betapa seriusnya Tuhan tentang hal Injil lain ini. Nah, saudaraku, Injil yang sebenar yang diberitakan oleh Paulus adalah berita Injil yang melepaskan kita, melepaskan orang-orang di Galatia dari dunia jahat. Nah, kita melihat bahwa kenapa saya menjadi sama seperti apa yang dialami oleh dunia sekarang ini pun saya juga alami, tidak beza. Kita tidak dapat didistinguish, tidak dapat dibezakan dengan orang sekeliling kita. Tuhan telah menguduskan kita, Tuhan telah mengkhususkan kita, Tuhan telah meletakkan kita berbeza daripada orang-orang dunia sekarang ini. Tetapi oleh karena berita Injil lain ini, khusus pada konteks orang-orang di Galatia pada waktu itu, sehingga mereka tidak mengalami ini. Mereka mengalami suatu keadaan situasi yang seperti mereka sama dengan manusia lain yang dalam dunia ini, yang mengalami segala musibah ataupun segala ancaman akibat dunia yang jatuh, penuh dengan kejahatan. Saudaraku, ini yang sangat-sangat istimewa. Saya percaya firman Tuhan pada pagi hari untuk mau mengingatkan kita, untuk kita refocus balik, untuk kita melihat, malah patah melihat sekundaran sini, atau melihat visi Tuhan, hazon yang Tuhan mau beri pada Anda dan saya. Kita menanti-nantikan, seperti Habakuk menanti-nantikan apa yang Tuhan mau nyatakan, yang membezakan kita daripada dunia yang sedang dialami oleh dunia pada masa sekarang ini. Nah, Paulus memberikan, saya katakan hint, ataupun memberikan satu tanda, apakah berita Injil lain itu tersebut, supaya kita dapat melihat bahwa jika kita mengalami situasi ini, kita tahu bahwa ini bukan Injil, ini bukan berita Injil yang menyelamatkan kita. Nah, sebelum saya perlu nyatakannya, sebelum saya nyatakan berita Injil lain ini, saya mau bawa kita untuk melihat apakah berita Injil yang sebenar yang Tuhan sampaikan. Nah, saya mau bawa kita dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8. Ini sangat jelas, saya katakan begini, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Nah, keselamatan yang kita terima, kita alami adalah merupakan pemberian. Dalam bahasa Inggris itu gift, hadiah yang kita berikan, bukan suatu yang disebut reward atau ganjaran yang kita terima. Itu maksud ialah sesuatu yang Tuhan beri pada kita secara percuma. Bukan karena kita mengalami ataupun kita membuat sesuatu yang luar biasa baik, ataupun kita melakukan satu ketaatan yang luar biasa sehingga kita mendapat ganjaran keselamatan tersebut. Tapi ya diberikan kepada Anda dan saya
Oleh karena satu yang luar biasa berlaku, yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib untuk Anda dan saya. Yaitu terdapat di dalam 2 Korintus pasal 5. Dinyatakan begini dengan sangat jelas sekali. Bagaimana kita dapat diselamatkan. Bagaimana kita boleh dibenarkan. Dia katakan begini. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita diselamatkan, kita dibenarkan oleh Allah bukan karena kita melakukan sesuatu yang baik. Bukan karena kita taat menjadi seorang yang patuh kepada perintah-perintah Tuhan. Tapi dikatakan sini kita dibenarkan oleh karena dia, dikatakan sini merujuk pada Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Yesus yang tidak berdosa. Ini Anda yang berdosa. Yesus yang tidak berdosa. Yesus yang tidak berdosa dibuat Bapa di sorga menjadi dosa. Supaya kita yang berdosa diselamatkan oleh Allah. Apa maksudnya itu? Ini adalah Paulus coba menjelaskan tentang keselamatan yang diperoleh melalui sistem korban. Saya katakan sistem perkataan ini selalu digunakan perkara ini dilaksanakan oleh orang-orang Israel di zaman dahulu. Yaitu ketika seorang berdosa, mereka akan membawa domba kepada imam di kemah suci. Nah, bila mereka berdosa, mereka membawa domba. Sampai di kemah suci, imam tidak akan periksa atau tanya kepada si pendosa ini ataupun orang yang membawa domba, tapi dia akan periksa domba. Dia cek domba, dia cek telinga, dia cek badan, dia cek semua bagian tubuh domba, supaya mengesahkan adakah domba ini tidak bercacat celah, sempurna dan layak untuk dijadikan korban. Dia tidak cek orang yang berdosa ini. Apabila domba ini dilihat bahwa memang sempurna, tidak ada masalah, tidak buta ataupun tidak cacat dan sebagainya, maka imam akan meminta si pendosa ini meletakkan tangannya di atas kepala domba dan mereka didoakan. Apa yang berlaku ialah ketidakcacatan domba ini merujuk kepada ataupun menjelaskan tentang kekudusan ataupun kebenaran yang dimiliki oleh domba ini. Itu berpindah kepada si pendosa. Sementara si pendosa yang akan dosa-dosa yang dilakukan oleh si pribadi ini akan berpindah kepada domba. Dan yang akan dikorbankan, yang dihukum adalah domba. Domba yang tidak bersalah ini. Dan domba yang dikorbankan bagi pihak si pendosa untuk menguduskan dan mengampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh si pendosa tersebut. Nah, saudaraku, ini yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia tidak berdosa, dia adalah anak domba Allah. Firman Tuhan mengatakan dia adalah anak domba Allah. Untuk Anda dan saya, dia tidak bercacat celah. Dia kudus. Tapi Tuhan membuatkan dia berdosa. Bagaimana dia menjadi dosa? Yaitu dengan mengambil dosa Anda dan saya kepada dia. Kemudian dalam proses itu, kekudusan Yesus, kebenaran Yesus itu berpindah kepada Anda. Yaitu pertukaran secara spiritual, secara rohani, secara divine. Dan Anda memiliki, dan saya memiliki kebenaran ini karena Yesus menjadi dosa untuk Anda dan saya. Sebenarnya Anda dan saya yang berdosa, tapi dosa itu berpindah kepada Yesus. Kebenaran Yesus berpindah kepada Anda dan saya. Itu adalah berita gembira. Berita gembiranya adalah Anda dan saya boleh diselamatkan. Bukan karena sesuatu yang kita lakukan, bukan suatu kebijaksanaan yang kita alami atau yang kita lakukan, kita laksanakan. Bukan karena kebaikan kita mendapat ganjaran. Kita menjadi berbeza dari dunia ini bukan karena sesuatu yang kita lakukan. Malah kita dapat memasuki kerajaan Allah, surga, bukan karena kita adalah orang yang baik, orang yang benar. Berita gembiranya adalah orang-orang yang gagal, orang-orang yang tidak mampu mengalami semua ini, termasuk diselamatkan daripada dunia sekarang ini. Dan kita melihat semua ancaman yang dalam dunia sekarang ini, kita katakan kalau mereka mengalami, karena pola saya tidak akan mengalami semua ini. Kalau mereka semua dijangkiti, karena saya tidak dijangkiti. Tuhan mengatakan kita boleh diselamatkan. Dan berita gembiranya ialah bukan karena Anda bijak, bukan karena kita mengalami ataupun melaksanakan sesuatu yang bijak seperti saya sebut ini secara ekstrim, yaitu mengkarantinkan diri Anda. Nah, saya tidak katakan juga jangan Anda tidak mau mengkarantinkan diri Anda daripada ancaman penyakit yang ada di luar sana. Bukan. Tapi bukan itu fokusnya. Kita diselamatkan bukan karena kita melakukan dan bertindak seperti itu. Berita gembiranya ialah Anda dan saya boleh diselamatkan.
oleh karena darah Yesus Kristus. Karena seseorang, pribadi Kristus, menjadi dosa supaya Anda dan saya dibenarkan oleh Allah. Ini luar biasa. Roma 5 ayat 18, firman Tuhan mengatakan, sebab itu sama seperti satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Nah, saya yang beritahu, pembenaran untuk hidup ialah pembenaran bukan hanya untuk hidup, tapi hidup dalam penuh dengan damai sejahtera. Yesus menyanyikan begini, dia katakan pencuri datang untuk mencuri dan membinasakan, tapi aku datang untuk memberikan hidup, dan hidup yang penuh dan berkelimpahan. Dan bukan karena sesuatu yang kita lakukan, tapi oleh karena satu ketaatan. Firman Tuhan mengatakan, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan oleh satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Inilah berita gembira. Inilah berita gembira yang Tuhan Yesus berikan kepada Anda dan saya. Ini yang diberitakan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Inilah kunci. Inilah satu-satunya cara untuk mereka dapat dilepaskan daripada dunia jahat sekarang. Merujuk kepada dunia di zaman Paulus dan juga zaman kita sekarang ini. Nah, saudara, apa Injil lain tersebut? Mari kita lihat ini. Yaitu terdapat dalam Galatia pasal 3 ayat 2 dan 3. Dia katakan begini, hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya pada pemberitaan Injil? Dia katakan, adakah kita menerima roh, karunia Roh Kudus karena melakukan hukum Taurat atau karena hanya percaya pada Injil, pemberitaan Injil, percaya bahwa oleh satu orang ini, Yesus Kristus, saya diselamatkan. Dia tidak berdosa, saya yang berdosa. Tapi ketika saya percaya pada dia, segala dosa saya berpindah kepada dia dan segala kebenarannya berpindah pada saya. Saya diselamatkan oleh karena karya Yesus Kristus di kayu salib. Dan karya itu adalah karya yang sempurna ketika Yesus mengatakan sudah selesai. Adakah orang-orang Galatia diselamatkan menerima karunia Roh Kudus? Karena mereka sudah mengalami manifestasi pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Paulus mengingatkan mereka, dia katakan kamu telah menerima roh karena percaya pada hukum Taurat ataupun percaya pada pemberitaan Injil. Dan dia katakan begini, adakah kamu sebodoh itu? Ini ketegasan Paulus. Dan saya percaya Tuhan sedang berbicara dengan kita dengan nada yang sama. Dia katakan, kamu telah mulai dengan roh, apakah kamu sekarang mengakhirnya di dalam daging? Nah, saudaraku, Injil lain adalah berbicara tentang sesuatu yang berbeda daripada apa yang Paulus sudah beritakan. Di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 6. Ini sangat jelas, dia katakan begini. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Nah, ini sangat jelas. Dia katakan, jikalau hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Nah, kita tahu bahwa berita Injil yang diberitakan di bawah oleh Paulus adalah apa yang Yesus telah berikan pada kita sebagai anugerah, yaitu kasih karunia. Dan dalam Efesus firman Tuhan mengatakan kita diselamatkan oleh kasih karunia, bukan oleh perbuatan. Kita diselamatkan oleh kasih karunia karena iman, bukan oleh karena perbuatan. Ini sangat jelas. Maksudnya kasih karunia hanya akan jadi kasih karunia jikalau tidak ada mix, tidak ada campuran, tidak ada tambahan. Saya yang beritahu saudara, berita Injil yang lain dimaksud di Paulus adalah apabila apa yang Tuhan Yesus telah mulakan dan berikan kepada kita sebagai satu anugerah, semata-mata anugerah, kasih karunia, dan tidak ada berbicara tentang perbuatan, tetapi kita mulai meletakkan usaha, kita telah meletakkan dasar bahwa kita boleh selamatkan, kita boleh dilindungi, kita boleh menjadi diberkati, kita boleh berbeza ataupun terlepas daripada ancaman dalam dunia sekarang ini dengan menambah dengan usaha kita atau perbuatan. Ini sangat jelas sekali. Saudaraku, walaupun mungkin penyampaian saya tidak sempurna, tidak tersusun dan sebagainya, tapi ini yang Tuhan ingin sampaikan pada pagi hari ini. Saya mengajak saudara jemaat Tuhan untuk
refocus. Perkataan refocus ini saya gunakan untuk mau kita mengalami perubahan cara pikir kita. Bahwa karena bila kita fokus, kita melihat pada satu arah saja, yaitu arah yang maksudnya adalah berita Injil yang sebenarnya, itu kasih karunia, anugerah yang Tuhan beri pada anak dan saya. Paulus dengan jelas ya katakan bahwa jika kamu katakan bahwa itu untuk diselamatkan di akhir zaman, tapi pada saat sekarang ini kita perlu banyak kebijaksanaan dan tindakan dan usaha untuk mau mengalami hidup yang sempurna. Saudaraku, itu jauh daripada apa yang Tuhan nyatakan sebagai kebenaran bagi kita. Tuhan mau kita tetap fokus melihat bahwa tidak ada cara lain untuk kita mengalami kemenangan, mengalami damai sejahtera yang luar biasa, kesembuhan, malah juga perkataan digunakan oleh Paulus melepaskan kita dari dunia jahat sekarang ini. Nah, saya suka perkataan melepaskan karena mungkin ada orang-orang percaya pada saat ini melihat bahwa dirinya sedang berada di dalam dunia jahat, sedang mengalami apa yang sama seperti dunia sedang alami. Tuhan mau melepaskan kita. Mungkin kamu bertanya, Anda saya mengalami semua ini. Saya percaya karena cara kita melihat. Nah, saya tidak menyalahkan Anda dan saya. Segala dosa kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus. Tapi bila kita memiliki cara pikir, cara pandang yang berbeda, kita menjadi ordinary, kita menjadi sama seperti dunia ini. Tapi bila kita fokus, kita melihat dengan cara pikir Tuhan, kita mengalami hazon, pewahyuan dari Tuhan. Bagaimana cara kita berpikir, malah itu membawa kita untuk melahirkan dalam bentuk-bentuk tindakan yang tepat seperti sesuai dengan firman Tuhan. Kita menjadi berbeza dalam dunia ini. Nah, saya tidak katakan bahwa Anda dan saya berada dalam situasi itu, tapi jikalau Anda berada nah situasi yang sedang berlaku ini, Tuhan mau melepaskan kita, dan satu-satunya cara untuk melepaskan Anda dan saya dari semua ini adalah melalui kasih karunia, yaitu berita Injil yang sebenar. Semuanya oleh anugerah Tuhan. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, dan kasih karunia semata-mata oleh iman. Saya katakan iman, karena apabila kita mengalami firman Tuhan, kita mulai berpikir, kita mulai percaya, kita mulai mengubah pikiran kita. Itu adalah iman. Kita mulai mengalihkan fokus kita. Itu adalah iman. Kita mulai memandang kepada Yesus, tidak kepada dunia ini. Itu adalah iman. Dan firman Tuhan mengatakan walaupun imanmu hanya sebesar biji sesawi, itu boleh memindahkan gunung. Apapun gunung, problem, masalah dalam kehidupan Anda dan saya. Itu luar biasa. Iman pada apa? Yaitu iman pada pemberitaan Injil yang sebenar. Oh, haleluya. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena ketaatan kita, bukan oleh perbuatan kebenaran kita, tapi oleh perbuatan kebenaran dan ketaatan satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dia yang tidak berdosa. Malah Paulus mengatakan dia tidak mengenal dosa. Orang yang tidak percaya pada Tuhan, yaitu Pontius Pilatus sendiri, ketika melihat Yesus, dia katakan, saya tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Yesus adalah orang yang sangat kudus, benar, suci. Tapi firman Tuhan mengatakan dia menjadi dosa, dijadikan dosa, supaya Anda dan saya beroleh kebenaran, atau dibenarkan oleh Bapa di surga. Inilah berita Injil. Berita Injil ialah kita boleh dibenarkan. Bukan karena ketaatan kita, bukan karena perbuatan kita, tapi oleh karena hanya percaya pada Yesus Kristus. Berita Injil adalah kita boleh dilepaskan dari dunia jahat sekarang ini oleh karena berita Injil yang satu-satunya ini. Itu semuanya karena anugerah Tuhan. Dan Paulus sangat-sangat tegas dalam hal ini. Bahkan jika ada berita Injil lain, terkutuklah dia. Dan diulangi lagi, sekalipun ada dari antara kami orang yang percaya, dan juga daripada malaikat dari sorga, dia katakan, memberitakan Injil lain sebenarnya yang setelah kami sampaikan, terkutuklah dia. Saudaraku, Paulus katakan, dan saya ingin katakan, kita yang telah mulai dengan roh oleh karena pemberitaan Injil Yesus Kristus, adakah kita mau mengakhiri dengan perbuatan?
atau dengan daging. Saudaraku, kita tolak semua berita Injil lain ini yang mengatakan bahwa Tuhan menolong, tetapi kamu harus ada tindakan. Saudaraku, tidak ada tindakan yang perlu kita ambil. Kita hanya perlu meletakkan percaya kepada Yesus. Malah tindakan, jika ada tindakan pun, ada perbuatan harus kita buat, ialah satunya adalah untuk rest, tenang, bahwa semuanya Tuhan sudah selesaikan. Jangan percaya pada kekuatan kita, jangan bergantung pada kekuatan kita. Malah pada waktu kita gagal, kita tahu bahwa hanya Tuhan saja tempat pergantungan kita. Saudaraku, inilah message firman Tuhan untuk pagi hari ini. Saya berdoa supaya message Tuhan sampaikan pada dengan saya. Fokus kita, visi kita, hazon yang daripada Tuhan akan memimpin kita kepada kebenaran dan kepada kebenaran yang membebaskan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat baik dengan kami. Engkau memberikan kami, menyegarkan kami semula dengan firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini, sehingga kami tidak lagi dapat membezakan di mana kami bergantung hanya kepada kasih karunia-Mu, berita Injil yang sebenar, dan ataupun adakah kami juga meletakkan kepercayaan dasar kami kepada hal-hal yang kami dapat lakukan dalam hal daging, dalam hal perbuatan. Saudara, pada hari ini Engkau mau kami fokus pada kasih-Mu semata-mata, yaitu kasih karunia-Mu. Malah kami awal-awal bersurga berputus asa dengan kemampuan kami. Kami tidak mampu, kami tidak kuat, kami tidak boleh. Dan kami hanya meletakkan segala pengharapan kami untuk dilepaskan dari dunia jahat sekarang ini hanya oleh kebenaran Injil, yaitu kasih karunia yang semua Tuhan Yesus telah selesaikan bagi kami di kayu salib, yaitu melalui pemberitaan Injil bahwa semua yang karena perbuatan dan ketaatan Kristus, bukan perbuatan ketaatan kami. Kami beroleh pertolongan, pelepasan. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dan Yesus lakukan semuanya sempurna. Dan dilakukan itu dengan sempurna di kayu salib, dan dia katakan sudah selesai. Terima kasih pada surga. Kami menerima ini Bapak di surga dengan iman. Walaupun apapun cadangan, pikiran, ide dunia ini, tapi kami mau melihat firman Tuhan-Mu adalah dasar segala-galanya, kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya saudaraku, sampai kita bertemu lagi, Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin.